Ayah, saya mau Hmm, tanya. Banyak orang bilang dunia dan isinya itu fana. Menurut ayah, bagaimana? oke ya. Kenapa semua orang itu bilang bahwa dunia ini adalah fana? Nah, pembicaraan seperti ini dari dulu, ya kita belum lahir aja semua orang udah bilang begitu, bahwa dunia ini adalah fana. Ada orang Jawa bilang, nang donya mampir ngombe, sementara, nggak selamanya. Hmm. Apa yang dimaksud dengan kefanaan dunia itu? Jadi begini ceritanya. Pada saat Allah, ya, pada saat Allah itu akan melahirkan manusia ke dunia, 3 bulan janin di dalam kandungan, Allah meniupkan ruh di dalamnya. Dan setelah itu, tugasnya ruh itu memberikan tumbuh dan berkembangnya jasad atau raga kita. Lahirlah kita di dunia ini. Dari bayi, anak-anak, remaja, sampai kita menjadi orang tua. Itu adalah tugasnya ruh untuk memberikan tumbuh dan berkembangnya raga ini. Nah, setelah raga ini berkembang, tumbuh, kita menjadi manusia, hidup di alam yang namanya dunia. Nah, dunia yang kita lewati ini, ada pagi, siang, sore, malam, semuanya itu atas kehendak Allah. Jadi, pengertian yang namanya fana. Fana itu, ruh tidak akan ikut campur. Dalam hal ini nggak ikut campur urusan duniawi. Jadi ruh itu tugasnya memberikan tumbuh dan mengembangkan raga ini. Jadi mutlak 100% yang hidup di dunia ini adalah raga atau fisik. Jadi yang makan, yang minum, ya, yang melihat, yang mendengar, yang berbicara, semua itu adalah perilaku daripada raga kita ini atau jasad kita ini. Jadi yang disebut raga, jasad atau akal itu adalah dari ujung rambut sampai ujung kuku, seluruh organ tubuh ini adalah raga atau akal atau jasad. Nah, hidup di dunia, dia melewati semua kehidupan ini, baik atau buruk, susah atau senang. Itulah perilakunya raga kita. Jadi contoh pada saat kenapa itu dibilang fana, ini contoh yang terkecil aja. Pada saat kamu tidur itu adalah kematianmu, kematian yang kecil, ya. Matamu nggak bisa melihat, kuping nggak mendengar, mulut nggak bisa berbicara, tangan nggak bisa memegang, kaki nggak bisa berjalan. Itu kamu tidur. Kau lupa semuanya. Kau tinggalkan duniawimu. Anak, istri, harta, jabatan, kemewahan. Semua kamu tinggalkan pada saat kamu tidur itu. Kamu sudah tidak memperdulikan lagi dan kamu tidak ingat apa-apa. Gak tahu apa-apa. Nah, itulah contoh kecil bahwa dunia yang kamu tempati itu adalah fana. Gitu. Dan pada saatnya nanti, kamu akan kembali ke kampung halamanmu. Ya, lahir kembali. Nah, kalau orang mati itu adalah kelahiran lagi. Kelahiran menuju ke alam akhirat. Nah, di sana yang namanya akal, yang namanya raga itu sudah nggak berfungsi lagi sudah. Karena di sana itu sudah hidup adalah hidup dengan jati dirimu. Kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang selama-lamanya. Di sana tidak ada tidur lagi. Jadi tidak ada kehidupan-kehidupan yang ada di alam dunia ini. Udah nggak kita bawa. Kita hidup di dimensi yang lain. Bukan seperti yang di dunia ini. Nah, siapakah yang hidup di sana? Yang hidup di sana itu adalah jati dirimu. Jadi jati diri itu adalah tengah-tengah antara jiwa dan raga. Ya, antara akal dan pikiran. Jadi jati diri itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Nah, nantilah jati diri itu yang akan hidup di kehidupan yang berikutnya. Yang disebut akhirat itu. Nah, kembali lagi yang di dunia ini. Makanya kita hidup. Harus senantiasa kita mawas diri. Kita harus sabar. Kenapa kita diberi hidup di dunia ini? Kenapa ruh memberikan kesempatan untuk menumbuh dan mengembangkan raga atau jasad ini? Itu kita harus berpikir, kita harus introspeksi, kita harus mawas diri. Sekarang kita di dunia itu mau ngapain? Ada apa? Pada hakikatnya kita diturunkan ke dunia ini untuk beribadah, untuk menyembah dan bersujud kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya.
kita dilahirkan, diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk menyembah dan sujud kepada Allah. Nah, dari situ akhirnya kita tahu, kita meyakini bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang sejati, bukanlah tempat kita yang hakiki, tempat untuk sementara, tempat untuk bersujud, beribadah. Dunia ini cukup untuk dinikmati, bukan untuk dimiliki. Ini bukan alammu, ini bukan kepunyaanmu, yang pada nantinya semua itu akan kita tinggalkan semua ini. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, semua yang ada di dunia ini, kita tinggal semuanya. Jadi kita akan meninggalkan kehidupan yang katanya kamu itu kehidupan yang sejati. Dunia ini bagimu itu nyata. Tetapi bagiku, duniamu itu adalah fata morgana. Nah, itu siapa yang ngomong? Yang ngomong itu Tuhan. Yang ngomong itu adalah jiwamu. Ngomong dengan raga ini. Jiwa itu ngomong dengan raga. Hei raga, bagimu dunia itu adalah nyata. Tetapi bagiku duniamu itu adalah fata morgana. Karena apa? Kita raga ini aja yang menikmati, yang menjalani. Sedangkan jiwa nggak ikut campur. Jiwa hanya menyaksikan saja gitu loh. Karena dia tahu ini bukan ranahnya dia, ini bukan dimensinya, bukan alamnya. Ya kamu yang mutlak menjalani ini gitu loh. Makanya baik buruk, surga atau neraka, kamu berhasil atau gagal, ketentuan dari ragamu sendiri. Ketentuan dari fisikmu atau akalmu sendiri ini. Makanya kamu jangan menyalahkan orang lain. Nah, bagaimana untuk menyempurnakan hidup di dunia ini? Kamu harus senantiasa duduk jumeneng pribadi. Jumeneng pribadi itu kamu harus berdiri dengan pribadimu sendiri. Jangan kepingin berdiri dengan tegak kakinya orang lain. Jangan mencontoh-contoh orang lain. Kita boleh termotivasi, boleh. Kita boleh ngikuti jejaknya, boleh. Tapi kita jangan kepingin menjadi orang itu. Jadilah dirimu sendiri tetapi yang sempurna. Itu pengertian dalam hidup yang sejati. Akhirnya apa? Kau punya kontrol. Kau punya kontrol. Jadi pikiran adalah gurumu, hatinya adalah muridnya. Ya. Ini yang namanya hubungan antara guru dan murid, keseimbangan antara jiwa dan ragamu. Kamu harus tetap di situ supaya kamu selamat, nggak kena terprovokasi dengan kehidupan dunia yang fata morgana ini. Dunia yang bukan nyata-nyata bukan milik kamu. Nah, tetap kita mau pagi, mau siang, mau sore, mau tidur, bangun dari tidur, tetap kamu duduk di dalam jati dirimu, jumeneng marang pribadimu sendiri. Nah, itu kalau kamu jumeneng marang pribadi, berarti kamu duduk dalam keseimbangan antara jiwa dan ragamu. Dan nanti pada saatnya, roh itu akan meninggalkan ragamu. Karena apa? Dunia ini tidak akan abadi. Lihat nih ya, TV semua dipasangin, elektronik semua ini, dia nggak abadi, dia pasti mati, pasti rusak gitu loh. Pokoknya apa yang ada di dunia ini nggak akan abadi, dia akan rusak, dia akan mati. Nah, kalau di akhirat kan enggak gitu loh, nggak ada kerusakan, nggak ada kematian, beda dengan alam ini. Bayangkan kalau seandainya ragamu ditinggalkan oleh jiwamu, ditinggalkan oleh ruh itu, ragamu akan tergeletak. Kamu nggak bisa melihat, nggak mendengar, nggak berbicara, nggak memegang. Kamu nggak bisa apa-apa sudah. Kematian ragamu, itulah pengertian dari dunia itu adalah fana. Fana itu hanya ilusi, hanya bayangan. Nggak bisa, habis kita warak, pasti sebentar lagi kita lapar. Udah minum, kenyang udah. Bentar lagi kita juga haus. Terus itu berulang-ulang. Itu yang disebut cokro manggilingan atau perputaran jagat. Dari matahari berputar dari timur menuju ke arah barat. Terus berputar, berotasi. Mengikuti pergerakannya yang pasti. Detak jam juga bergerak. Dari menit ke menit. Dari jam ke jam. Dari hari ke hari. Minggu ke minggu. Tahun ke tahun. Bergerak terus. Diulang terus. Itulah yang namanya dunia kita itu fana. Hanya ilusi, hanya bayangan. Nah, pesan saya ya, jadi kita semua itu harus tetap mawas diri, kita sabar ya, kita serahkan semua yang ada kepada Allah. Kita bersujud kepada Allah, kita yakini bahwa kitalah yang terbaik, kitalah yang sempurna untuk menuju alam yang berikutnya.
kelahiran yang sejati. Nanti kita di sana, di alam kita itu, ya, di alam kita yang terakhir nanti itu, alam akhirat, tidak ada kematian lagi, tidak ada kelahiran lagi, tidak ada tidur, tidak ada bekerja, gak ada warak, gak ada haus. Semuanya itu adalah kesempurnaan dalam hidupmu. Nah, itulah kampung halamanmu yang sejati, hidupmu yang sejati. Jadi bukan fata morgana lagi, hidup yang sempurna di dunia abad dan abada, selama-lamanya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itu pesan saya.